Berikutnya, Danau Abraham di Kanada. Lihat, airnya beku. Dari kejauhan memang terlihat seperti ada taburan salju yang mengapung di permukaannya. Coba mendekat lagi dan berdiri di atas esnya. Kamu akan melihat gelembung air yang membeku. Bentuknya seperti ubur-ubur beku yang jumlahnya sampai ribuan kan? Tapi jangan coba-coba memecahkan esnya loh ya. Gelembung ini terbuat dari gas metana, mudah sekali terbakar. Benda-benda organik seperti daun, rumput, serangga yang jatuh ke danau akan menjadi makanan bakteri. Kemudian, bakteri ini akan melepas metana sebagai produk sampingnya. Terbentuklah puluhan ribu bulatan yang membeku saat terkena air dingin. Saat esnya mencair, gelembung ini meletup dan mendesis. Fenomena ini juga teramati di sebagian perairan di Samudra Arktik. Bahkan, ukurannya bisa sebesar balon udara. Pemandangan yang sangat cantik kan? Tapi sangat berbahaya. Brrrr, udaranya semakin dingin nih. Kita berada di Antartika. Cahaya putih benderangnya bisa menyilaukanmu loh. Tapi, ada juga titik merah yang menyembul di antara hamparan salju dan es. Rupanya air terjun merah setinggi bangunan 5 lantai. Gletsernya jadi terlihat seperti berdarah. Ini bukan adegan di film horor kok, tapi murni fenomena alam. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, kolam air asin terperangkap di bawah gletser. Airnya tidak lagi mendapat suplai cahaya, panas, dan oksigen. Lalu, tetesan kecilnya mulai meresap melewati es. Air asin yang bercampur dengan oksigen mengubahnya menjadi warna merah karat. Fenomena seperti ini cuma ada satu di dunia. Yuk beralih ke tempat yang lebih hangat. Halo Indonesia, ada yang dari Jawa Timur? Wah, mata kita dimanjakan oleh pemandangan gunung yang berdiri kokoh di antara hijaunya rumput dan pepohonan. Gunung berapi ini memang terlihat tidak aktif, tapi asap tebal membubung di atasnya. Di puncaknya tidak ada lava yang bergolak kok, yang ada justru danau cantik berwarna pirus. Ada oasis yang tersembunyi di kawahnya. Tapi jangan coba-coba berenang di sana ya, airnya mengandung zat asam. Air danaunya tercampur dengan gas belerang yang berasal dari dalam gunung. Karena danaunya mengandung banyak logam, terciptalah warna menarik saat airnya terkena gas belerang. Ketika belerang cair mulai terbakar, danaunya akan menyala dengan warna biru elektrik. Di malam hari, Gunung Ijen terlihat seolah menyemburkan lava biru. Oke, dari biru beralih ke pink terang. Kita sampai di Danau Hillier di Australia. Ada juga sih danau lain yang seperti ini, tapi ini nih yang membuatnya unik. Saat airnya ditaruh di gelas, warnanya akan tetap pink. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan alasan munculnya warna pink ini. Teori terpopuler menyebutkan penyebabnya adalah alga air asin dan bakteri berwarna pink. Keduanya mengasup energi dari matahari, lalu menghasilkan pigmen pink sebagai produk sampingnya. Oh ya, meski salinitasnya sangat tinggi, berenang di danau ini tetap aman kok. Tapi tidak dibuka untuk umum, kecuali kalau kamu punya izin khusus, misalnya sebagai peneliti. Masyarakat umum cuma bisa melihatnya via helikopter. Sekarang saatnya mengunjungi Karibia. Di sana, kamu harus menyelam ke kedalaman hampir 2.400 meter untuk melihat ladang hidrotermal Von Dam. Ventilasi hidrotermalnya mengeluarkan aliran air berlumpur dan mendidih dengan suhu mencapai 204 derajat Celcius. Itu hampir cukup untuk memanggang pizza. Gundukan ini terbuat dari talc, zat yang biasa ditemukan dalam bedak bayi. Ladang hidrotermal Von Dam adalah oasis bagi spesies aneh. Salah satunya adalah sejenis udang seram tanpa mata. Sebagai gantinya, mereka memiliki sel pekat cahaya di punggung mereka. Kamu tidak perlu bepergian jauh, misteri berikutnya juga ada di Karibia. Di lepas pantai Belize ada lubang raksasa. Warnanya juga biru. Ya, itulah Great Blue Hole. Lubang itu memiliki lebar sekitar 305 meter dan kedalaman lebih dari 122 meter. Dahulu kala, lubang ini adalah gua sampai air pasang membanjirinya sehingga membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu menyelami perairan jernih Great Hole, semakin gelap pula keadaannya. Kamu melihat gua yang dipenuhi stalaktit, tapi jangan masuk ya, kecuali kamu ingin tersesat. Setelah kamu mencapai kedalaman 15 meter, kamu akan melihat airnya berkilau. Itu adalah batas tak terlihat
yang memisahkan bagian atas lubang berair asin dari jurang air tawar. Saatnya keluar dari sana, kita tak tahu apa yang ada di kedalaman gelap ini. Tujuanmu berikutnya ada di lepas pantai barat Laut Pasifik. Hampir 500 aliran gelembung metana ditemukan di sana beberapa tahun lalu. Karena gelembung-gelembungnya, ventilasi itu diberi nama rembesan sampanye. Itu terdengar lebih baik daripada spa gas kentut. Ilmuwan masih bingung dengan fenomena ini. Dari mana asal metana itu? Sapi bawah air? Kenapa suhunya lebih hangat daripada suhu di laut sekitarnya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi jika kamu menyalakan api di dekat gelembung besar itu? Metana adalah gas yang sangat mudah terbakar. Dan membuat gelembung metana terbakar, ya, kamu tahu lah ya akibatnya. Dan sekarang kamu pergi ke Islandia. Rencananya adalah menyelam ke Silfra, celah berisi air gletser murni. Retakan sedalam 63 meter ini adalah satu-satunya tempat bawah air di dunia yang memungkinkanmu menyentuh dua benua sekaligus. Semakin dalam kamu menyelam, semakin gelap juga keadaannya. Pemandangan berbatu itu terlihat seperti di dunia lain. Penyelam yang berani mengunjungi tempat luar biasa ini berisiko mengalami peralatan yang membeku, terkena hipotermia, atau tidak selamat sama sekali. Suhu air di celah Silfra adalah sekitar 2 derajat Celcius sepanjang tahun. Brrr.